Halo Bu Moni, jadi saya akan menceritakan insight saya terhadap program rencana perubahan 7 hari yang sudah saya buat. Nah, hari pertama itu awalnya tuh memang saya masih merasa berat ya untuk melakukannya. Jadi saya belum bisa konsisten. Tapi untuk hari-hari selanjutnya sih saya sudah mulai bisa ada progresnya sedikit demi sedikit. Sekalipun sebenarnya tuh target saya tuh belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Jadi kayak yang untuk target kelas online, skill academy itu mungkin karena saya lagi fokus untuk mengerjakan KKN, jadinya saya kurang memperhatikan kelas online-nya. Jadi mungkin kalau untuk rencana-rencana yang belum terpenuhi, saya harapkan sih bisa dilanjutkan nanti kalau misalnya liburan semester. Kalau dari kondisi fisik, awalnya tuh memang saya itu tuh ngantukan kalau misalnya di pagi hari sama siang hari. Itu biasanya saya tuh coffee nap. Kalau misalnya memang udah bener-bener nggak bisa ngatasin ngantuk, mungkin karena insomnia juga di malam hari. Tapi itu semenjak perubahan ini, saya jadi kayak berusaha untuk menghilangkan kebiasaan saya. Kalau misalnya capek langsung kopi. Pokoknya itu mulai tahun baru itu saya udah mulai bener-bener kayak gejala sakit, mungkin juga karena cuaca ya, entahlah, mungkin juga karena pas lagi drop aja. Jadinya saya tuh mulai mengurangi sosial media. Terus jadi saya mulai sadar kalau selama ini mungkin kualitas hidup saya tuh buruk karena sebelum tidur juga saya tuh kayak masih sosmedan gitu. Jadi saya mulai mengurangi. Saya semakin sadar kalau ada beberapa kebiasaan yang bisa saya ubah. Saya itu jadi lebih tertata. Biasanya kan saya bukan tipe orang yang suka membuat rencana dulu, karena saya itu tipe orang yang yaudahlah ngalir aja, fleksibel aja. Tapi semenjak ada tugas ini, saya jadi menemukan beberapa solusi untuk mengubah hidup saya. Saya jadi terinspirasi bulan Januari tahun baru tuh bikin ini saya membuat namanya happy tracker. Jadi terakhir kali yang waktu pas tanggal 1 sampai 2 itu saya menulis ini. Jadi kayak menandai. Terus ini kan ada beberapa jadwal kegiatan juga kan. Jadi saya merasa hidup saya tuh kayak lebih tertata. Itu pertama. Terus karena kondisi emosional saya juga kurang bagus, saya jadi kayak ingin keluar dari zona nyaman sama menambah tantangan baru. Terus jadi saya membeli buku ini berkat tugas, jadi terinspirasi ya Bu Monik, terima kasih. Jadi ini 99 hal yang dilakukan sebelum mati. Ya enggak sih, sebenarnya ini tuh kayak tantangan sama challenge untuk lebih keluar dari zona nyaman dan mengubah hidup. Terus saya juga untuk tidur, saya sekarang udah punya diffuser karena saya merasa insomnia-nya juga mungkin butuh aromaterapi. Tapi ya sebenarnya kadang-kadang saya juga masih belum bisa meningkatkan kualitas tidur sih. Kalau untuk kondisi spiritual, saya sudah mulai bisa mendekatkan diri ke Tuhan, sekalipun kadang-kadang juga dengan terpaksa dan masih bolong-bolong, belum bisa yang benar-benar 3 pasal sekaligus dibaca dalam satu waktu gitu, belum. Pokoknya terima kasih berkat tugas ini saya jadi bisa mendapatkan solusi baru terhadap permasalahan saya. Saya juga lebih bisa tertata karena sebelumnya saya bukan orang yang bisa menata hidup. Tapi saya jadi terpaksa karena tugas ini, mungkin juga jadi kayak ada lebih gairah untuk dapetin nilai bagus, tapi juga di sisi lain juga bisa berubah gitulah. Jadi insight saya pertama, menambah solusi untuk merubah hidup saya ke depannya bagaimana. Terus kedua, hidup saya jadi lebih tertata. Selama ini saya jadi mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengenali diri juga sih. Karena jujur saya tuh jarang meluangkan waktu untuk me time. Sekian insight dan refleksi dari saya Bu Monik, terima kasih.